Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wijayanti, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nomor NIM saya 289205559, semester 5 Program Studi Manajemen. Saat ini saya sedang mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah budgeting sebagai dosen pengampu saya, yaitu Ibu Merintan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan untuk presentasi yang akan saya bawakan. Penganggaran. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian. Pengertian dari penganggaran atau penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Manfaat dari penganggaran. Yang pertama yaitu sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan seseorang atau perusahaan. Yang kedua, acuan aktivitas. Yang ketiga, alat komunikasi. Yang keempat, alat pengontrol aktivitas. Yang kelima, instrumen pengendali keuangan seseorang atau perusahaan. Yang keenam, menjadi motivasi. Sedangkan fungsi dari penganggaran itu adalah anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana suatu organisasi dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan organisasi secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan baik untuk keperluan perencanaan maupun pengendalian. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran merencanakan penjualan perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran penjualan digunakan sebagai salah satu alat bantu perusahaan dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan penjualan perusahaan dalam rangka pencapaian laba optimal yang diinginkan. Anggaran penjualan itu digunakan sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Apa akibat tidak disusunnya anggaran pekerjaan? Perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja karyawan dan target penjualan yang akan dicapai mengenai usaha mereka di masa depan, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja karyawan di perusahaan. Apa saja hal yang bisa mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan? Yang pertama yaitu faktor pemasaran, yang kedua faktor keuangan, yang ketiga faktor ekonomis, yang keempat faktor kebijakan perusahaan, yang kelima faktor perkembangan penduduk, yang keenam faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan yang ketujuh faktor teknis. Selanjutnya metode penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama yaitu ada metode least square, merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series yang mana dibutuhkan data di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang, sehingga dapat ditentukan hasilnya. Least square ini adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu. Yang kedua yaitu metode momen. Sebuah metode yang menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Yang ketiga yaitu metode kuadrat dan standar kesalahan forecasting atau SKF. Di sini ada contoh soal, yaitu rencana penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 dari perusahaan makanan dan minuman yang bernama Tuk Tuk adalah sebagai berikut. Rencana penjualan yaitu di sini ada Januari 2 juta, Februari 2.250.000, Maret 2.500.000, April 2.750.000, Mei 3 juta, Juni 3.250.000. Di sini ada syarat pembayaran 40% penjualan tunai dan 60% penjualan kredit. Pola pembayaran kredit itu adalah 75% 1 bulan dan 25% itu 2 bulan. Penjualan bulan November dan Desember 2019 masing-masing sebesar 1.500 dan 2.000. Jumlah bad debit diperkirakan sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Di sini kita diminta untuk membuat anggaran per bulan Januari sampai Juni 2020.
Yang kedua, anggaran penerimaan cash, anggaran piutang, anggaran bad debt allowance atau cadangan piutang tak tertagih. Dan inilah jawabannya. Ada penjualan yaitu di bulan November 1.500.000, untuk Desember 2 juta, Januari 2 juta, Februari 2.250.000, Maret 2.500.000, April 2.750.000, dan Mei 3 juta, serta Juni di 3.250.000. Sekarang ada penjualan kredit di 60%. Nah, 40%-nya itu adalah tunai. Kita cari di sini untuk Januari itu ada 3.370.500, sedangkan Desember itu ada 900.000. Untuk di Februari itu ada 494.000, dan sedangkan di Januari itu ada 800.000, di Februari 900.000, di Maret ada 494.000. Sedangkan di Februari itu untuk pembayarannya ada 900.000, di Maret ada 1.125.000, dan di April itu ada 555.750 rupiah. Untuk di bulan Maret kita ada di sini 1 juta rupiah. Untuk April ada 1.125.000 rupiah, dan di Mei ada 617.500. Sedangkan di bulan April di sini ada 1.100.000, untuk Mei ada 1.237.500 rupiah, untuk Juni 679.250 rupiah. Dan untuk di bulan Mei ada 1.200.000, dan di Juni ada 1.350.000 rupiah. Nah, untuk bulan Juni di sini ada bulan Juni itu ada 1.300.000. Sehingga untuk total penerimaannya yaitu untuk total di bulan Januari ada sebesar 2.070.500, dan di sini ada 1.270.500. Untuk di Februari ada 2.294.000, sedangkan di ARS-nya 1.394.000. Untuk di bulan Maret ada 2.506.500, sedangkan R-nya ada 1.506.500 rupiah. Untuk di bulan April totalnya itu ada 2.780.750 rupiah, sedangkan di R-nya itu adalah 1.680.750 rupiah. Untuk di bulan Mei ada 3 juta, totalnya 3.055.000 rupiah. Untuk di AR-nya 1.855.000. Sedangkan untuk di bulan Juni total keseluruhan itu ada 3.329.250 rupiah. Sedangkan untuk AR-nya adalah 2.029.250 rupiah. Nah, di sini untuk bad debitnya untuk di bulan November itu adalah 4.500.000. Untuk Desember ada untuk di bulan November itu ada 4.500. Untuk Desembernya itu ada 6.000. Untuk Januari itu ada 6.000, Februari 6.750 rupiah. Untuk di bulan Maret ada 7.500, di bulan April ada 8.250 rupiah, di bulan Mei 9.000, dan di bulan Juni itu ada 9.750 rupiah. Dan di sini bad debt-nya itu adalah perhitungan dari 0,5% dari penjualan kredit. Demikian presentasi yang sudah saya bawakan, semoga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.